Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama kami, Majelis Jemaat GKI Getsemani melalui ibadah online. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan PKJ nomor 6 ayat 1 dan 2. Dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Raja. Bermada bermasmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Baiklah saudara-saudara, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Berkenanlah Tuhan atas kami. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu untuk menerima kasih-Mu. Saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Keselamatan Evangelis tertulis di dalam Ayub
pasal 23 ayat 1 sampai 9. Dengan perikop, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadukan perkara yang aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ke sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami memohon anugerahkanlah bagi kami hikmat, sehingga kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik, sehingga pula kami dapat memperkatakan firman-Mu. Dan firman yang kami dengarkan ini menuntun kehidupan kami di tengah-tengah hari-hari hidup kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31 dengan perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, dan perikop yang kedua adalah upah mengikut Yesus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu."
Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Lah kalau begitu saudara-saudara, lebih baik saya tidak usah menjadi orang kaya, supaya saya tidak susah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ngapain juga menjadi orang kaya kalau toh akhirnya susah untuk masuk surga, ya mending menjadi orang miskin. Iya kan? Kalau orang susah masuk, kalau orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, lebih baik menjadi orang miskin. Nah, saudara-saudara, tentu saja bukan demikian. Yesus bukannya anti umatnya menjadi kaya. Yesus bukan melarang umatnya memiliki harta. Bukan juga menginginkan umatnya menjadi miskin dan melarat. Tetapi saudara-saudara, Yesus menginginkan umatnya ini memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, terhadap sesuatu yang dicintai dan dikasihi dalam hidupnya. Mengingat kekayaan itu adalah berkat daripada Tuhan. Mengingat orang-orang yang dikasihi dalam kehidupan kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan beri. Yang Tuhan inginkan melalui itu kita juga menjadi berkat dan tahu sumber berkat itu adalah datangnya daripada Tuhan. Nah, kurang baik apa sebenarnya saudara-saudara dari anak muda yang kaya yang diceritakan dalam nas ini? Ia seorang yang saleh sejak mudanya. Setia melakukan hukum Taurat, semuanya ia lakukan, segala hal yang baik. Bukankah ini cukup baginya untuk mendapat bagian di sorga? Orang kaya itu berpikir demikian.
Dan Yesus membuat ia kaget, termehek-mehek, dan kemudian ia merasa kecewa dengan apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus menyuruhnya menjual hartanya dan kemudian hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Waduh Tuhan, yang benar saja. Saya sudah susah payah bekerja dan mengumpulkan hartaku yang sangat banyak ini, kemudian harus aku jual dan semuanya hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tidak semudah itu. Itu yang dipikirkan oleh orang yang kaya ini. Wow, saudara-saudara. Ternyata selama ini dia kaya hanya untuk dirinya sendiri. Ia abai pada orang yang lemah dan miskin. Ia melakukan hukum Taurat dengan setia bukan karena syukurnya terhadap berkat yang sudah ia terima, melainkan karena ia memiliki harta yang berkelebihan yang bisa ia bagi-bagikan. Kekayaan telah menjadi candu yang memabukkannya. Ia mau masuk sorga, tetapi hatinya bukan melekat pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan melekat pada hartanya. Sehingga susah baginya untuk menjualkan banyak hartanya. Kecewa ia dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya, bagaimana ia dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang saudara-saudara, ada juga yang memahami firman Tuhan ini dengan sangat cepat. Kemudian berkata, lebih baik menjadi miskin, jelas-jelas masuk sorga. Karena jelas dalam firman Tuhan susah orang kaya masuk sorga, jadi lebih baik menjadi miskin, enak masuk sorga. Saudara-saudara, ini juga keliru. Miskin atau kaya seseorang dalam dunia ini bukanlah penentu mudah atau susahnya seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan juga orang kaya harus menjual semua harta untuk bisa masuk sorga seperti yang Yesus katakan secara harafiah dalam nas ini. Yang Yesus mau dan yang Yesus tekankan adalah bagaimana sikap kita terhadap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita menyikapi anugerah Tuhan melewati orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita ini. Ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara-saudara kita, saudara kita laki-laki atau saudara kita perempuan, atau harta benda yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai apa yang kita miliki atau apa yang tidak kita miliki ini menjadi penghalang kita untuk memiliki harta sorgawi, yaitu kerajaan Allah. Ingat saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita bekerja. Itu makanya dalam firman Tuhan kita disuruh untuk belajar dari giginya semut bekerja. Bekerjalah untuk mendapatkan uang, bahkan harta kekayaan. Itu tidak salah. Memang Tuhan suruh kita bekerja. Karena memang itu harus kita bekerja, jangan malas. Mengumpulkan seberapa kecil atau seberapa besar hasil yang kita dapatkan tanpa harus mematikan iman percaya kita. Apa artinya? Harta yang melimpah bila kita kehilangan kerajaan Allah. Dan bukanlah hal yang menyakitkan bila kita hidup dalam keterbatasan tetapi kita memiliki kerajaan Allah. Ingat, kaya atau miskin itu bukan menjadi tolak ukur untuk masuk dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini, harta bendakah atau orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita, itu adalah berkat dan anugerah yang harus kita syukuri. Yang terpenting adalah iman kita yang teguh di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka harta terbesar kita miliki, harta dari sorga, kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarkan kami melewati firman ini, kami
dapat melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih beri dan izinkan untuk kami miliki. Ajarkan kami untuk tahu berterima kasih dan bersyukur, selalu mengingat Engkau yang adalah sumber segala kehidupan dan juga sumber segala berkat. Maka kami menyerahkan seluruh hidup kami, hari-hari kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk gereja Kalimantan Evangelis dan seluruh gereja yang ada di muka bumi ini yang terus menyuarakan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, perlengkapi kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan untuk kami melayani, di kepemerintahan maupun dalam gereja, kami melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara kami yang di dekat ataupun yang jauh daripada kami. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan dimanapun juga berada. Masing-masing kami memiliki pergumulan dan perjuangan hidup yang berbeda. Tetapi satu yang sama adalah kami berserah kepada Tuhan. Sebab dalam penyerahan penuh kami kepada Tuhan, di dalamnya ada kuasa penyertaan Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam perjalanan hidup kami melukai hati Tuhan dan juga sesama kami. Ajarkan kami untuk hidup saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling menguatkan, meneguhkan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang dalam sakit dan penyakit mereka, yang berjuang dalam segala hal dalam hidup ini. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan saat ini dalam persekutuan ini, kami akan menyerahkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan menjadi bagian kepujian dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa dan memohon di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Sementara kita mempersembahkan persembahan kita menyanyikan PKJ nomor 274 ayat 1 dan 2. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang sekalian kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian. Amin. Ibadah kita selesai, terpujilah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami.
Bukan mawi kau. Jadi pasti kau tuh mikir basuntik. Iya. Kita nih bang kau. Bapak Ari. Yo kata naik. Jui le. Bukan naik dulu itu nah. Aku bingat tege gawe ku meh humah. Alasan nih itu nah. Ayo. Balangi le. Balangi ku vaksin le. Main bahannya. Yuk, jeleng. Balang lagi. Yuk, cepet. Yuk. Menurut lagi. Balangi le, pilih. Selesai. Jadi. Tele. Dia lope he. Lalau kesabakmu. Le. Ah, le, jadi vaksin aku le. Kawan lah. Mantap, Akhiri COVID-19